Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Daryasa melanjutkan alur cerita anime Seiken Gakuen no Makensukai. Dalam keadaan pingsan, Celia memimpikan masa lalunya di waktu stampede terjadi di Ter Arsul Garden. Ketika ayahnya mau pergi untuk melawan Void, Celia mengatakan dia ingin bersama ayahnya, ibunya, dan kakaknya. Namun ayahnya memberitahu kalau dia dan yang lain harus ikut bertempur, melindungi warga sipil di sini karena itu kewajiban keluarga Kristalia. Atas hal itu, Celia juga ingin ikut bertempur juga. Ayahnya mendekat, mengatakan Celia boleh ikut jika sudah bisa memanggil Excalibur. Untuk itu meminta Celia pergi ke bunker. Akan tetapi Celia hanya diam tidak bergerak. Ayahnya pertama merasa sedih, lalu menanyakan apakah Celia ingat tentang cerita Raja Iblis yang kejam. Ayahnya mengatakan mungkin ceritanya benar meskipun jahat. Jika dunia diserang oleh Void, Raja Iblis itu akan ikut melindungi dunia. Celia tersadar. Di depannya dia melihat 3 undead yang melindunginya. Di sisi lain, Nefakes merasa telah berlebihan menggunakan sihir tingkat tinggi pada manusia. Ketika kabut asap mulai menghilang, Nefakes terkejut melihat ada 3 undead yang berdiri di depan Celia. Ketiga undead ini ternyata bisa bicara. Melihat kondisi Celia yang tidak terluka, mereka merasa bersyukur tidak terlambat. Mereka tahu Celia tadi pingsan hanya karena shock. Lalu mengatakan ke Celia kalau mereka akan melindungi Celia. Celia pun dibuat terheran. Menyadari lawannya bukan manusia biasa, Nefakes kali ini mengaktifkan sihir tingkat 6. Sebelum dilepaskan, Leo datang langsung menyerang. Kali ini Leo lah yang beranggap dia terlalu berlebihan dan lupa menahan diri. Celia menanyakan para undead ini. Ternyata mereka bertiga adalah gantungan kunci yang diberikan Leo. Mereka memperkenalkan diri. Dimulai dari pendekar pedang Hyogoku bernama Amilas, prajurit neraka bernama Dolor, dan penyihir underworld Nepisgar. Mereka bertiga adalah prajurit pemberani Longnas. Kemudian mereka malah berebut untuk melindungi Celia. Leo kesal sama mereka karena dia anggap memalukan. Di sisi lain, Nefakes ternyata masih hidup. Leo terkejut melihat Nefakes, heran kenapa ada di sini. Nefakes menganggap keterkejutan Leo karena dirinya tidak terbakar menjadi abu. Nefakes pun membanggakan dirinya kalau sihir semacam itu tidak akan bisa mengalahkannya. Nefakes kali ini menggunakan sihir api. Nefakes pun terkejut, sihir apinya bisa dilenyapkan begitu mudah. Dia pun menanyakan siapa Leo. Leo mendekat ke Nefakes. Ketika mau menanyakan tujuan Nefakes, terjadi getaran. Hal ini membuat Nefakes tertawa. Nefakes memberitahu Senteris sudah mencapai kebangkitannya, yang berarti menurutnya sang dewi sudah bangkit menjadi Dewi Agung. Dengan begitu tugasnya sudah selesai. Untuk itu Nefakes undur diri. Sambil mengatakan tidak peduli seberapa kuat Leo dan kelompoknya tidak akan bisa mengalahkan Dewi Agung. Leo pernah melihat Nefakes ribuan tahun yang lalu. Namanya adalah Nefakes Lazar, seorang iblis dari underworld yang dibekati Dewa Azrael. Dia beberapa kali ikut di pertemuan Haji Mao. Leo penasaran dewi apa yang Nefakes sebut. Leo berpikir, apa itu Roselia? Tiba-tiba terjadi getaran lagi. Dari arah tungku sihir muncul cahaya ke langit yang membentuk simbol Ordo Suci. Simbol yang digunakan manusia zaman dulu untuk menghadap para dewa. Leo dan Celia menjauh dari bangunan. Kemudian melihat Void Lord serta Void tipe malaikat. Leo kenal dengan nyanyian ini. Ini adalah himne Ordo Suci. Dan sosok Void Lord itu adalah salah satu dari 6 pahlawan Senteris. Dari jauh, Regina melihat Void Lord muncul. Dia mengabarkannya ke Fine. Fine langsung menghubungi Celia, namun tidak tersambung. Sementara itu, Sakuya memberikan kue ke Arle, menyuruh Arle berlindung di sini. Setelah itu, Sakuya pergi. Fine mengirim permintaan bantuan. Setelah itu bersembunyi di toko pakaian bersama yang lain untuk melakukan pembicaraan. Void tipe malaikat mengetahui keberadaan mereka. Pertarungan pun akhirnya tidak terelakkan. Di sisi Arle, dia masih bersembunyi seperti yang Sakuya minta. Arle saat ini bisa merasakan kehadiran Dewi. Di tempat lain, kelompok Leo mulai bertarung.
Semua Void-nya memiliki kemampuan regenerasi. Leo mengetahui kelemahan mereka, yaitunya di kepala. Leo mengatakan ke Celia dan bawahannya kelemahan Void ada di kepala. Leo mengetahuinya karena Saint Tyrese memiliki kemampuan kebangkitan. Jadi meski sudah menjadi Void, kemampuan kebangkitannya masih sama. Kelompok Vine juga mendapat masalah tentang regenerasi Void-nya. Vine pun melakukan analisis dan menemukan kelemahan Void di kepalanya. Kemudian, Vine menemukan kendaraan melalui Excalibur-nya. Dia bersama yang lain pergi ke sana. Void tipe malaikat semakin banyak. Meski begitu, mereka mudah dikalahkan oleh bawahan Leo dan Celia. Leo mencoba memanggil Tyrese, namun tidak ada jawaban. Leo pun memilih untuk membakar Tyrese dengan sihir tingkat 10, bola api yang sangat besar. Meski awalnya membuat Tyrese sempat terbakar kemudian gosong, akan tetapi dengan kekuatan regenerasinya, keadaannya kembali ke bentuk semula. Tyrese mengaktifkan banyak lingkaran sihir di atas kepalanya. Leo dan bawahannya langsung berdiri di depan Celia dan mengaktifkan sihir pertahanan. Dari lingkaran sihir itu, magma terus ditembakkan. Arle melihat dari jauh. Dia mengetahui itu sihir pemusnah tingkat 11, Amnemesis. Serangan itu bisa ditahan oleh penghalang yang dibuat Leo. Void tipe malaikat langsung menyerbu ke arah Leo. Leo meminta Celia melindunginya sebentar. Lalu Leo melompat ke depan Tyrese. Leo mencabut pedangnya. Akan tetapi, saat mau melepas serangan, tiba-tiba pedangnya bergetar. Kemudian terdengar suara Roselia dari Tyrese yang berkata, "Apa kau ingin mendebasku dengan pedang itu?" Leo pun menjadi terkejut. Leo menganggap ini bukan Roselia. Dia pun menebas pedangnya. Tyrese menggunakan perisai suci sehingga serangan pedang Leo tidak mempan. Tyrese langsung menyerang balik dengan rentetan panah. Tidak peduli kawan atau lawan, panah itu terus ditembakkan. Leo yang tidak punya pertahanan sihir berakhir terkena panah di dadanya. Celia ingin langsung ke tempat Leo. Akan tetapi, dia melihat Void Lord akan menggunakan sihir pemusnah lagi. Tekad kuatnya ingin melindungi Leo membangkitkan kekuatan Queen Vampirnya. Serangan itu membuat Tyrese jatuh. Setiap Void yang mendekat ke Leo langsung dihabisi oleh anak buahnya. Celia tampak sedih melihat keadaan Leo. Dalam pingsan ini, Leo memimpikan masa lalunya lagi tentang dia yang akan menemukan Roselia di masa depan meski harus keliling dunia. Leo tersadar, meminta Celia kabur dengan suara pelan. Celia tidak menuruti. Dia memeluk erat Leo, mendekatkan pipinya ke Leo. Leo ingin setidaknya Celia bisa lari dan mengisi kekuatan sihir dari mengisap darahnya. Namun Celia tidak melakukannya. Dia tetap bertahan di sisi Leo. Leo pingsan lagi. Dia teringat kembali saat bersama Roselia. Dikala itu Roselia meminta permintaan lainnya, di mana jika dirinya di masa depan bukan menjadi dirinya lagi, Roselia ingin Leo membunuh dirinya menggunakan pedang Denself. Di saat itu Leo terkejut dan mengatakan dia tidak akan bisa melakukannya walau itu permintaan Roselia. Roselia mengerti perasaan Leo. Roselia mendekatkan tangannya ke dada Leo, meminta Leo kalau itu terjadi, ingatlah permintaannya ini sebagai kewajiban Leo. Celia mengalirkan kekuatannya ke dada Leo yang terkena panah. Leo berpikir, jika Roselia memang bukan menjadi dirinya lagi, untuk apa dirinya bangkit setelah ribuan tahun? Apa arti dirinya jika Roselia tidak ada di sini? Leo teringat lagi perkataan Roselia di mana memberitahu pedang iblis yang dia berkati akan menuntun Leo ke takdir. Jadi temukanlah dirinya yang sebenarnya. Dengan perkataan itu Leo menganggap Roselia hanya sedang tersegel sekarang. Keinginan hidup Leo pun bangkit lagi. Akhirnya Leo bisa menggerakkan tangannya dan tersadar kembali.
Kini Leo ingin menjalankan tugas yang diberikan Roselia, yaitu menemukannya yang sebenarnya. Leo melihat ke pedangnya, berpikir jika pedang ini memang bisa menuntunnya, tidak mungkin pedang ini akan goyah ketika diarahkan ke Roselia. Sebelum menemukan Roselia, Leo terlebih dahulu ingin mengalahkan Centeris. Di sisi lain, Centeris sedang meregenerasi tubuhnya setelah terkena serangan Celia. Celia yang tampak khawatir menanyakan kondisi Leo. Leo mengatakan dia tidak apa-apa, berkat Celia jadi sudah merasa mendingan. Leo saat ini berpikir, apa ingatan tentang masa lalunya kembali setelah Celia menyelamatkannya dengan darahnya. 3 undead bawahan Leo meminta Leo istirahat saja biar mereka yang tangani hal ini. Tampaknya Leo tidak mau. Leo meminta Celia robek sedikit gaun Celia untuk penyembuhan. Dengan gaun itu, luka di dada Leo langsung sembuh. Centeris mulai bangkit lagi. Leo meminta Celia pinjamkan kekuatan Celia. Leo melihat pedangnya masih memiliki sisa kekuatan. Untuk itu, Leo ingin menggunakannya sekali lagi. William meminta gunakan jiwa dirinya dan seluruh kesatria Kristalia untuk menambah kekuatan Leo. Dan jika belum cukup, bisa menggunakan seluruh warga Ter Arsul Garden yang semuanya mengharapkan masalah ini bisa diselesaikan. Leo mengerti fenomena ini, di mana ini terjadi atas jiwa kesatria yang mendapat tubuh spiritual membangkitkan semangat yang membuat roh dari para warga sipil bermunculan. William bersama roh warga sipil Ter Arsul Garden meminta Leo kabulkan permintaan terakhir mereka. Leo pun mengumpulkan semua roh menggunakan kekuatan pedangnya. Sementara William dan kesatria Kristalia diberikan tempat khusus oleh Leo. Leo mensummon skeletonnya, memasukkan jiwa kesatria Kristalia ke dalam skeleton tersebut. Sehingga sekarang mereka tidak berada di tubuh spiritual lagi. Centeris bangkit kembali, langsung memanggil Void Malaikat. Leo ingin menyiapkan serangan dulu. Untuk itu, meminta Celia pimpin kesatria Celia melawan para Void untuk mengulur waktu. Celia menggunakan darahnya membuat tombak untuk kesatrianya. Di tempat lain, Vinny telah selesai memperbaiki kendaraan yang dia temukan. Sewaktu mau berjalan ke tempat Celia, Arle muncul. Dia ingin ikut juga. Awalnya tidak diperbolehkan karena melihat Arle masih terluka. Tapi setelah melihat Arle membunuh dengan mudah Void yang menyerang tiba-tiba, mereka jadi tercengang. Arle mengatakan dia akan memusnahkan para monster itu dengan pedang iblisnya. Sakuya dapat melihat Arle sudah siap mempertaruhkan nyawa. Maka dari itu mengajak Vinny dan Regina bawa Arle. Sakuya mengatakan dia akan menjaga Arle jika terjadi sesuatu. Di sisi lain, Celia bersama kesatrianya dan 3 undead pelindungnya sedang menghadapi Void. Sementara itu, Leo masih mengumpulkan roh warga sipil. Kelompok Vinny juga menghadapi Void dalam perjalanan mereka. Di saat Celia memberi arahan, dia diserang tiba-tiba dari belakang. Meski berhasil menangkisnya, tetapi Celia tetap jatuh. Untungnya, kesatrianya langsung menyambutnya. Celia baru merasa gaunnya ini menguras tenaga. Walaupun begitu, Celia tidak ingin kejadian 6 tahun yang lalu kembali terjadi. Selain itu, dia ingin melindungi Leo meski mempertaruhkan nyawa. Untuk itu, Celia bertempur kembali. Kekuatan yang dikumpulkan Leo sudah semakin besar. Namun di waktu yang bersamaan, Centeris juga menyiapkan sihir pemusnah. Sihirnya duluan ditembakkan. Di darat penuh dengan lahar, Leo beserta yang lain menggunakan pelindung sihir dan naik ke atas. Leo kemudian melanjutkan kembali mengumpulkan roh. Sekarang tinggal sedikit lagi. Kelompok Vinny melihat dari jauh. Vinny menghubungi Celia lagi, namun masih tidak bisa terhubung. Saat ini mereka hanya bisa percaya. Kemudian mereka dikejar oleh Void Malaikat yang besar, persis seperti yang Leo lawan sebelumnya. Regina mencoba menembak kepalanya, kan tetapi tidak berdampak. Void itu menyiapkan panah sihir yang mau ditembakkan. Untungnya, Sari diam-diam menyelamatkan mereka. Sekali dibenturkan itu membuat Void-nya mati. Sari awalnya berpikir Void itu lumayan, akan tetapi hanya seperti mainan bagi Sari. 3 undead penjaga Celia dan kesatrianya mulai menghabisi Void lagi.
Sementara itu Leo masih menyiapkan serangannya. Di sisi lain, Saint Teres menyiapkan lagi sihir pemusnah untuk yang ketiga kalinya. Selagi menyiapkan itu, dia mengangkat sebuah gedung, melemparkannya ke Leo. Celia turun tangan, menebas gedung yang besar itu sekali tebas. Di saat kekuatannya dikumpulkan Leo hampir selesai, Teres yang melihat itu langsung memasang pelindung suci tingkat tinggi. Dari belakang Teres, kelompok Fine menyerang. Serangan itu mengakibatkan pelindung suci hancur serta samping perut Teres bolong. Namun karena kendaraan mereka melompati jalan buntu, jadi mereka pun terjatuh. Teres melihat ke Leo, berkata dengan suara Roselia bahwa mengerahkan pedang kepada Dewi adalah dosa besar yang tidak bisa dimaafkan. Pedang Leo sempat bergetar, namun Leo tahu pedang iblisnya ini tahu yang sesungguhnya. Karena sudah selesai mengumpulkan kekuatan yang besar, Leo menembakkannya ke Teres. Atas serangan tadi, Teres yang sudah berubah menjadi Void Lord lenyap. Lalu kesatria Kristalia izin pamit. Mereka merasa terhormat bisa bertarung hingga akhir di sisi Celia. Dan sekarang mereka sudah tenang. Kemudian mereka bertemu kembali dengan kelompok Fine. Leo sedikit terkejut melihat ada Arle yang saat ini tidak sadarkan diri. Tidak lama setelah itu, tim bala bantuan datang. Leo yakin Arle lah yang menghancurkan perisai suci tingkat tinggi. Namun yang menjadi pertanyaan Leo, kenapa ada pahlawan elf di zaman ini? Leo menanyakan buku yang dibaca Celia. Celia menceritakan ayahnya selalu menceritakan tentang Raja Iblis sambil membuka buku ini. Tapi setelah Celia lihat isinya bukan tentang Raja Iblis. Raja Iblis yang diceritakan ayahnya menaiki kuda bertulang, punya pasukan bertulang, dan tinggal di istana bertulang juga. Terus bisa menghujani petir dari langit dan menembakkan api dari mulut. Mendengar kata terakhir itu, Leo langsung mengatakan tidak sampai keluar api dari mulut. Celia pun menanyakan kenapa Leo menentang hal ini. Leo beralasan kalau dia merasa itu hal yang salah. Meski begitu, walaupun terdengar seperti dongeng, ini cukup menarik bagi Leo karena kemungkinan dari sana jejak tentang Raja Iblis dan para dewa diceritakan seperti itu. Lalu Celia mengatakan Leo sangat mirip dengan Raja Iblis yang ayahnya ceritakan di dongeng itu. Kemudian Leo menanyakan apa yang terjadi pada Raja Iblis di cerita itu. Celia memberitahu di cerita itu Raja Iblis dikalahkan oleh para pahlawan dan ceritanya berakhir bahagia. Singkat cerita, mereka sampai di asrama. Sewaktu Celia mandi, Leo bicara dengan pelayannya. Leo menceritakan tentang Nevakes, pelayan dari salah satu 8 Raja Iblis, penguasa wilayah Azrael. Ia mempersembahkan Teres dan membangkitkan Roselia palsu. Sari meminta Leo berhati-hati dengan pahlawan elf. Sekarang dia berada di ruang perawatan. Leo minta Sari selidiki motifnya. Sari kemudian mengungkit tentang Leo yang memberikan gaun baru ke Celia. Leo langsung marah menanyakan apa maksudnya bodoh itu. Kemudian terdengar suara Celia. Sari dan Blakas langsung pergi. Wajah Leo langsung memerah meminta Celia jangan muncul dengan pakaian seperti itu. Celia duduk di dekat Leo, memberitahu gaun itu sangat menguras tenaganya, jadi dia tidak tahan lagi. Untuk itu memohon pada Leo untuk memberikan darah. Sementara itu Regina mau membuat cemilan untuk diberikan ke Leo besok. Untuk Fine, dia merasa 3 masalah besar. Mulai dari stampede di Seven Azul Garden, kejadian di kapal perang Hyperion, dan masalah di Third Azul Garden. Ketiganya ada hubungan. Di sisi Sakuya, dia kembali berlatih untuk menjadi lebih kuat. Hal ini dilakukan karena melihat keahlian Arle menggunakan pedang. Arle sendiri terbangun dan langsung menerobos keluar.
Sirine di kota pun berbunyi. Leo menganggap kota ini adalah kerajaannya. Leo tidak bermaksud untuk di sini terus. Dia ingin mencari Roselia. Bersama Roselia, Leo berencana memperluas dan memiliki seluruh kekaisaran manusia, serta mengembalikan kerajaannya dan prajurit-prajuritnya. Oke guys, hanya sampai di sini season 1 anime Seiken Gakuen no Maken Sukai. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya.